Halo teman-teman semua, kenalkan aku Nawar Salsabila. Di sini aku mau menjelaskan mengenai Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Usaha Milik Daerah. Jadi sebenarnya apa sih BUMN dan BUMD? Jadi gini teman-teman, BUMN dan BUMD merupakan entitas bisnis yang berkembang dalam unit perekonomian yang beroperasi untuk mencapai keuntungan yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, berbeda dalam aspek pemilikan dan payung hukum dalam pengaturannya. Seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, bahwasanya BUMN itu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian di wilayah Indonesia dan juga mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah di negara Indonesia, tentu aja dari Sabang sampai Merauke. Kalau badan usaha milik daerah itu apa ya? Jadi gini teman-teman, badan usaha milik daerah itu juga memiliki peran penting kok dalam perkembangan perekonomian di wilayah Indonesia. Tapi yang membedakan adalah BUMD ini dalam ruang lingkup cakupannya hanya di wilayahnya saja atau di daerahnya saja. BUMD ialah perusahaan yang dimiliki oleh wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota. BUMD ini biasanya lebih terfokus pada sumber daya alam dan juga kondisi realita perekonomian di wilayah tersebut. Jadi, setiap wilayah itu berbeda-beda ya teman, sistem perekonomiannya dan juga SDA-nya. Tapi ada tidaknya BUMD ini tergantung oleh setiap wilayah ya teman-teman. Ada wilayah yang memiliki BUMD dan juga ada wilayah yang tidak memiliki BUMD. Jadi nggak semua wilayah punya BUMD. Oke, kita akan geser ke materi selanjutnya. Saya Muhammad Farizal akan menerangkan ciri karakteristik BUMN dan BUMD. Langsung saja, BUMN itu sendiri memiliki karakteristik seperti kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah pusat dan cakupan operasionalnya itu bisa berskala nasional maupun internasional. Terus sumber dananya atau sumber modalnya itu dari kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya dari APBN. Nah, tujuan utamanya juga itu adalah kepentingan nasional, seperti menyediakan barang dan jasa penting, serta mencari keuntungan itu sendiri bagi negara Indonesia, seperti itu. Terus pengawasannya melalui pemerintah pusat, contohnya itu ada PT Pertamina, Persero, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, TBK, PT Telkom Indonesia, Persero, TBK. Contohnya seperti itu untuk BUMN. Nah, untuk karakteristik BUMD itu ada kepentingannya itu diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Misalnya contohnya kayak provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, cakupan operasionalnya itu terbatas. Hanya ada di wilayah daerah tertentu. Misalnya itu di daerah Sidoarjo ya Sidoarjo saja, Surabaya saja, seperti itu. Dan sumber modalnya itu adalah dari kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dari APBD. Nah, tujuan utamanya yakni adalah melayani kepentingan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, pengawasannya itu dari pemerintah, tetapi hanya pemerintah yang di daerah tersebut dan DPRD setempat juga. Contohnya misalnya bank, pembangunan daerah BPD, atau seperti Bank Jatim atau Bank Sumut dan PDAM. Seperti itu kurang lebih. Materi selanjutnya, peran BUMN dan BUMD. Peran BUMN yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjaga keseimbangan perekonomian, menjadi sumber penerimaan negara, sarana untuk mengatasi pengangguran, melakukan kegiatan ekonomi, mencegah munculnya monopoli pihak swasta. Selanjutnya, peran BUMD. BUMD berperan mendorong pembangunan daerah setempat dan memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya cita-cita pembangunan nasional. Sebagai usaha milik daerah, BUMD mengelola kegiatan ekonomi yang menguasai sektor-sektor vital. Sektor-sektor ini diantaranya keuangan, transportasi, ekonomi, dan air. Misalnya, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Perusahaan Daerah Air Minyak atau PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, dan Bank
Halo semua, perkenalkan nama saya Aksa Deren Hanudiansyah yang akan menjelaskan tentang aspek hukum BUMN dan juga BUMD. Jadi, baik BUMN dan juga BUMD sudah punya dasar hukum yang cukup jelas. BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sedangkan BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan dijelasin lebih detail lagi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Nah, dua-duanya sekarang sudah bisa berbentuk perseroan terbatas alias PT, yang artinya mau tidak mau mereka juga harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi secara hukum ini udah cukup oke dan bisa dibilang keren karena BUMN dan BUMD itu punya dua sisi. Di satu sisi mereka adalah badan hukum privat yang punya organ kayak direksi, komisaris, dan juga RUPS. Dan prinsipnya juga tanggung jawab terbatas. Jadi kalau misalkan amit-amit perusahaan itu rugi, negara ataupun daerah tidak serta-merta langsung nembokin. Tapi di sisi yang berbeda, mereka juga punya unsur publik karena modalnya itu berasal dari kekayaan negara ataupun daerah yang dipisahkan. Jadi pengelolaannya itu tetap harus diawasin oleh BPK, DPR, dan juga DPRD untuk transparansi dan juga akuntabilitas. Makanya posisi hukumnya itu agak unik karena lembaga negara tapi juga gak sepenuhnya swasta gitu. Simpelnya BUMN dan juga BUMD itu kayak anak perusahaan negara yang dikasih badan hukum sendiri agar mereka bisa ikut bersaing di dunia bisnis tapi juga tetap dalam koridor hukum publik. Jadi itulah letak keseimbangan antara bisnis dan juga tanggung jawab publik. Dan itu dia gambaran lengkap tentang BUMN dan juga BUMD dari sisi hukum, peran, sampai karakteristiknya. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you.